지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. There's a stranger in the bed, there's a pounding in your head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a minibar, DJ's passed out in the yard, Bobby's on the barbecue, this a hickey or a ruse, pictures of last night ended up online, I'm screwed, oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules, damn, last Friday night, yeah we did some tabletops, and we took too many shots, we could kiss but I forgot, last Friday night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NIM 220304240 MGT4. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih prodi manajemen dan bagaimana sih prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Yang kelima, saya akan menjelaskan pengertian data, informasi, pengetahuan, serta pengorganisasian data dan informasi. Jadi, alasan saya memilih program studi manajemen karena dapat memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Ini menjadi kunci untuk berbagai karir. Di manajemen, kita akan mendapatkan keterampilan, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik, serta mempelajari, memahami, dan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis secara efisien. Dan gelar dalam manajemen membuka pintu untuk berbagai kesempatan karir di berbagai industri. Program studi ini mengajarkan keterampilan manajemen yang penting seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang lebih efektif. Manajemen tidak hanya tentang mengelola organisasi, tetapi juga tentang mengembangkan potensi diri maupun orang lain. Dan permintaan akan lulusan dengan latar belakang manajemen terus meningkat, terutama dengan semakin kompleksnya bisnis global saat ini. Nah, bagaimana sih prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau? Ketua Program Studi Manajemen diketuai oleh Dr. Husnul Fikri, SEME, tentang ilmu manajerial yang berkonsentrasi pada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran dan wirausaha. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan maupun komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa sih visi dan misinya? Mari kita bahas visinya. Visi Universitas Muhammadiyah Riau menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan wirausaha, pengelolaan sumber daya manusia, operasional, dan keuangan yang menguasai IPTEX dengan landasan IMTEK tahun 2030. Misinya menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori dan praktek, mampu menguasai dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, yang mampu berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berlandaskan IMTEK. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan mengembangkan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEK sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu keterampilan manajemen guna untuk memberikan sumber kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai Al-Islam kemuhammadiyahan. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas.
Ada beberapa pendapat. Yang pertama oleh Williams dan Syward 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang dimana jalur komunikasi tersebut membawa video, data, dan suara. Yang kedua oleh MC Counts 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Nah, apa sih perlunya teknologi informasi ini dan sistem informasi ini? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu tentang teknologi informasi. Yaitu untuk lebih memudahkannya atau cepatnya dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain itu, dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Nah, yang kedua mengenai sistem informasi atau SI. Ada pendapat mengenai sistem dan informasi. Mari kita bahas tentang sistem. Sistem menurut Ashar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik atau non-fisik yang berhubungan dan mencapai suatu tujuan. Nah, informasi menurut Dr. Denny Dermawan 2013 yaitu informasi hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Nah, sistem informasi ini pun juga memiliki tujuan di antara lain yaitu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen dalam sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Nah, peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di antara lain yaitu 1. Sistem akademis yang berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintah melalui internet. Dan yang ketiga, sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer, kita juga dapat bertukar data secara cepat. Perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai komponen hardware. Komponen hardware juga disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Nah, yang pertama keyboard. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang digunakan untuk menggerakkan pointer agar lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Nah, yang keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Nah, lanjut kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar untuk menonjolkan perbedaan antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena bisa dikatakan software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas sangat berbeda dengan hardware atau perangkat keras.
Nah, jenis-jenis perangkat lunak ada 4. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Dan yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang keempat, bahasa pemrograman. Nah, lanjut, kita akan membahas pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Nah, tipe-tipe pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Dan yang ketiga, tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogramkan dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik dan strategis. Dan yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengertian data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat juga berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data juga dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data juga dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut juga dengan data mentah, yang dimana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Pengertian informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti
Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas yang menjadi produk atau yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Pengertian pengorganisasian data dan informasi. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses pengaturan dan penyusunan data serta informasi agar mudah diakses, dimengerti, dan dimanfaatkan. Ini meliputi pengklarifikasian, pengelompokan, pengidentifikasian, dan penataan data dan informasi dalam suatu sistem yang terstruktur dengan tujuan tertentu. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama dari teknologi informasi adalah bahwa itu adalah bagian integral dari operasi bisnis modern. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer ini tidak hanya penting, tapi juga mendukung pengambilan keputusan, efisiensi, dan inovasi. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak adalah komponen utama dalam infrastruktur TI yang mendukung operasi sehari-hari dengan inovasi. Pengambilan keputusan di level manajemen diintegrasikan dengan sistem informasi untuk memperoleh wawasan yang telah diperlukan. Sistem penunjang keputusan memainkan peran penting dalam menyediakan analisis yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Data, informasi, dan pengetahuan adalah elemen utama yang dikelola oleh TI dan pengorganisasiannya yang lebih baik dari data dan informasi yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.